Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li tahu bahwa kepiting emas pasti akan sangat kuat, tetapi dia tidak mengira serangannya akan begitu cepat dan menakutkan. Gunting emas telah sampai padanya tanpa mengeluarkan fluktuasi spasial, jadi mustahil baginya untuk menghindar. Dengan kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh gunting emas, tidak ada harta pertahanan yang akan bertahan melawannya. Dalam situasi yang mengerikan ini, Han Li segera mengeluarkan teriakan nyaring saat dia mengangkat lengan di mana pedang tebasan roh surgawi yang mendalam disegel, dan rune hijau tua melonjak di kulitnya saat lengannya berubah menjadi pedang sebelum ditebas di udara, melepaskan proyeksi pedang hijau besar. Pada saat yang sama, Han Li membalikkan tangannya yang lain, dan kulitnya langsung berubah menjadi warna keunguan keemasan. Dia merentangkan jarinya, dan semburan api glasial 5 warna melonjak, membentuk perisai es 5 warna di depannya. Secara bersamaan, cahaya abu-abu meletus dari tubuhnya saat cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi juga membentuk penghalang cahaya di sekelilingnya. Setelah itu, dia dengan cepat membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak yang melesat ke arah serangan yang akan datang. Sebuah ledakan keras terdengar, diikuti oleh retakan keras. Cahaya keemasan di satu sisi mampu menembus proyeksi pedang biru, tapi itu ditolak oleh lengan yang ditutupi simbol spiritual hijau sementara lengan itu sendiri tetap tidak terluka sama sekali. Namun, cahaya keemasan di sisi lain mampu menembus perisai es 5 warna dan penghalang cahaya abu-abu dengan mudah. Itu sedikit diperlambat oleh bola api perak, tetapi kemudian mencapai Han Li, dan merobek cahaya spiritual pelindung di sekelilingnya. Kedua bagian tubuh Han Li jatuh dari langit, dan cahaya keemasan menyapu untuk mencabik-cabiknya menjadi serpihan darah dan daging yang menghujani dari atas. Pria berjubah emas itu langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, aku berpikir bahwa kamu akan mampu melakukan pertarungan yang layak, tapi kamu tidak istimewa. Untuk berpikir bahwa Bao Hua dan Yuan Yan dipaksa untuk mematuhimu, mereka pasti menjadi tidak berguna selama aku tidak ada. Tepat pada saat ini, kepiting emas mengatakan sesuatu yang langsung menghentikan tawa pria berjubah emas itu. Serangan pertama tidak dapat membunuh target, sekarang melepaskan serangan kedua. Segera setelah suara itu menghilang, kepiting emas raksasa mengangkat 2 penjepit besarnya ke atas secara bersamaan. Lapisan rune emas kemudian melonjak keluar dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk sebelum membentuk bola rune raksasa yang memiliki diameter lebih dari 1000 kaki. Massa bola itu mencengangkan, dan bersinar dengan cahaya keemasan yang gemilang. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus lebih dari 1000 kaki, dan sosok humanoid berjubah biru muncul. Itu adalah Han Li, dan wajahnya memucat saat dia mengalihkan pandangannya ke arah bola rune emas. Pria berjubah emas sedikit goyah saat melihat ini sebelum segera menyadari apa yang telah terjadi. Jadi kamu memiliki harta yang bisa mati menggantikanmu. Kamu bajingan yang beruntung, tapi serangan berikutnya ini akan mengakhiri hidupmu. Han Li mengabaikan pria berjubah emas itu dan terus menilai bola emas rune dengan ekspresi gelap. Meskipun dia telah berhasil menahan setengah dari serangan pertama dengan pedang-pedang roh surgawi yang mendalam, separuh serangan lainnya mampu merobek pertahanannya dengan mudah. Jika dia tidak menggunakan esensi darahnya untuk mengaktifkan boneka pengganti transendensi kesengsaraan yang disempurnakan dari kayu darah roh menangis, dia setidaknya akan terluka parah, atau terbunuh oleh serangan itu. Bola rune emas yang disulap oleh kepiting emas ini jelas lebih kuat daripada serangan pertamanya, jadi Han Li tidak punya pilihan selain melepaskan teknik penyelamatan nyawanya yang paling kuat. Dia melepaskan raungan rendah saat dia membuat segel tangan, dan ukuran tubuhnya membesar secara drastis, dia telah berubah menjadi kera emas yang tingginya lebih dari 1000 kaki, dan pada saat yang sama, Provenance True Devil Projection muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan.
Dia kemudian meletakkan tangan ke atas kepalanya, dan nas chainsaw emas yang tingginya sekitar setengah kaki muncul. Nas chainsaw memasang ekspresi muram saat melantunkan mantra, setelah itu beberapa proyeksi roh sejati muncul di tengah semburan cahaya gemilang. Semua proyeksi, termasuk Provenance True Devil Projection, naik ke udara sebelum menyatu menuju nas chainsaw. Cahaya keemasan yang cemerlang meletus di tengah ledakan yang menggema, dan kera raksasa itu langsung mulai menyusut, berubah menjadi sosok humanoid yang tinggi dan lebar. Seluruh tubuh sosok humanoid itu berwarna emas berkilauan, dan keseluruhan kulitnya ditutupi lapisan sisik emas. Ada satu tanduk biru di kepalanya, dan mata iblis hitam pekat di glabelanya. Itu masih Han Li, tetapi dalam bentuk ini, dia memberikan penampilan yang sangat meresahkan, dan ada cahaya keemasan kebiruan yang bersinar tanpa henti di matanya. Detik berikutnya, kepala emas lain muncul di bahunya di tengah kilatan cahaya keemasan, dan ini disertai sepasang lengan emas berkilauan yang tumbuh dari bawah tulang rusuknya. Dia telah menjalani transformasi nirvana kedua untuk mengadopsi bentuk iblis yang tampak sangat menakutkan. Fisik suci nirvana. Pria berjubah emas itu berseru dengan tidak percaya saat melihat ini. Pada saat dia tiba di Bitter Spirit Island, Han Li telah memasuki kolam pembersih roh, jadi dia tidak tahu bahwa Han Li juga telah mengembangkan fisik nirvana suci. Selain itu, dia bahkan mampu menjalani transformasi nirvana kedua, dan itu tentu saja cukup mencengangkan bagi klon Nipan. Namun, kepiting emas raksasa tidak mempedulikan salah satu dari mereka dan melepaskan serangannya. Dia menyatukan dua penjepit raksasa untuk menekan bola rune raksasa, lalu melemparkannya ke arah Han Li dengan kekuatan yang menghancurkan. Kedua kepala Han Li terkekeh serempak saat dia mengangkat lengan hijau gelapnya, dan di saat berikutnya, rune hijau tua yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari lengannya sebelum membentuk proyeksi pedang hijau tua. Proyeksi pedang panjangnya hanya sekitar 3 kaki, dan Han Li meraihnya sebelum menebasnya ke arah bola rune emas. Karena basis kultivasi dan batasan waktu, Han Li masih tidak dapat melepaskan kekuatan sejati pedang-pedang roh surgawi yang mendalam, tetapi proyeksi pedang ini masih jauh lebih kuat daripada harta karun roh ilahi rata-rata. Seluruh langit dalam radius beberapa puluh kilometer segera meredup, dan bola cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh ki asal dunia muncul dan melonjak menuju proyeksi pedang. Garis pedang ki yang dilepaskan oleh proyeksi pedang awalnya hanya sepanjang lebih dari 100 kaki, tetapi dengan masuknya ki asal dunia ini, panjangnya membengkak hingga lebih dari 1000 kaki saat busur petir keemasan muncul di permukaannya. Dalam sekejap bola rune raksasa bersentuhan dengan garis besar pedang ki, lebih dari 1000 proyeksi rune besar muncul di permukaannya, yang masing-masing berkilauan dengan cahaya keemasan dan berputar cepat sambil berkedip tanpa henti. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan cahaya hijau dan keemasan meledak di antara Han Li dan kepiting emas, mengirimkan gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah. Separuh langit diwarnai hijau oleh pedang ki, sementara separuh lainnya bersinar dengan pancaran keemasan. Bentrokan antara keduanya hanya berlangsung dalam rentang beberapa napas sebelum proyeksi rune emas di separuh langit keemasan bertemu untuk membentuk sekitar selusin proyeksi rune emas pegunungan, yang menabrak separuh hijau langit dengan kekuatan yang menghancurkan. Dengan setiap bentrokan yang terjadi, salah satu proyeksi rune raksasa akan menghilang, tetapi proyeksi ini dijiwai dengan kekuatan hukum, dan setelah 8 bentrokan, separuh hijau langit benar-benar hancur. Ekspresi Han Li berubah drastis saat melihat ini, dan dia menarik proyeksi pedang hijau tua di tangannya sebelum menyerang dengan keempat lengannya sekaligus. 4 proyeksi telapak tangan emas seukuran paviliun langsung muncul sebelum mendorong mereka ke depan secara bersamaan, dan pecahan-pecahan dari bentangan luas lampu hijau menyatu kembali bersama lagi untuk nyaris menahan cahaya keemasan. Namun,
lampu hijau hanya mampu bertahan sesaat sebelum sisa proyeksi rune raksasa tiba, dan 4 proyeksi telapak tangan emas juga langsung hancur. Syukurlah, penundaan sepersekian detik ini cukup bagi Han Li untuk berubah menjadi burung raksasa bersayap 4 yang menghilang sebagai seutas cahaya emas dan perak dalam sekejap mata. Detik berikutnya, hamparan luas cahaya keemasan menyapu tempat di mana Han Li berdiri sebelumnya, lalu dengan cepat melanjutkan ke kejauhan. Dalam sekejap mata, hamparan ruang yang luas telah dipenuhi dengan cahaya keemasan yang gemerlap, tetapi ini hanya berlangsung sebentar sebelum kepiting emas raksasa membuka mulutnya untuk menarik kembali semua cahaya keemasan, di mana langit kembali normal. Sementara itu, pria berjubah emas melayang di udara di atas kepiting emas sambil dengan cepat memindai pandangannya ke area sekitarnya. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus di kejauhan, dan sesosok manusia muncul dari udara tipis. Itu adalah Han Li, yang telah melepaskan fisik suci nirvana. Pada saat ini, wajahnya pucat pasi, dan jubah birunya hangus hitam dan menggantung tubuhnya compang camping. Pola hijau gelap di lengan tempat pedang-pedang roh surgawi yang mendalam di segel telah menghilang, tetapi tanda pedang hijau samar di kulitnya masih jauh lebih terlihat. Selain itu, auranya berkurang secara signifikan, karena dia harus mengeluarkan banyak energi untuk menahan serangan terakhir itu. Tatapan ganas segera kembali ke wajah pria berjubah emas itu, dan dia mengepalkan tinjunya sebelum menghilang. Adapun kepiting emas raksasa, ia tidak segera kembali ke hibernasi setelah melepaskan serangan kedua, tetapi ia hanya melayang di udara, tidak menunjukkan niat untuk menyerang lagi. Han Li baru saja berhasil menenangkan diri, tetapi dia masih berhasil mendeteksi apa yang dilakukan pria berjubah emas itu, dan dia segera berubah menjadi burung phoenix 5 warna yang panjangnya sekitar 10 kaki. Burung phoenix mengepakkan sayapnya, dan cahaya 5 warna melonjak keluar dari tubuhnya saat menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, 2 tangan iblis hitam besar muncul di sekitar ruang di mana Phoenix baru saja berada beberapa saat yang lalu, dan tangan-tangan itu bertepuk tangan dengan keras, menyebabkan seluruh ruang dalam area seluas sekitar 1 hektar bergetar dan berputar dengan keras. Setelah itu, sosok mirip langit yang tingginya lebih dari 300 kaki muncul di dekatnya di tengah semburan ki hitam yang melonjak. Itu tidak lain adalah pria berjubah emas, yang telah mengalami devilfikasi. Tidak hanya tubuhnya membengkak hingga beberapa puluh kali ukuran aslinya, sisik hitam muncul di seluruh kulitnya, dan 1 tanduk biru muncul di kepalanya. Penampilan dan auranya sangat mirip dengan ketika Han Li melepaskan transformasi nirvana pertama. Pria berjubah emas itu tampaknya agak terkejut bahwa Han Li berhasil menghindari serangannya, tetapi dia segera mendengus dengan dingin ketika berkata, "Aku tidak berpikir bahwa kamu masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melarikan diri keluar angkasa. Meskipun demikian Anda harus mengandalkan transformasi Phoenix ini, saya masih harus memuji Anda untuk ini." Begitu suaranya menghilang, Han Li muncul di tengah kilatan cahaya 5 warna di atas kepiting emas, lalu kembali ke wujud manusianya. Namun, setelah transformasi itu, auranya sedikit melemah lagi. Pandangan aneh muncul di matanya saat dia menilai pria berjubah emas itu, lalu berkata dengan suara tenang, dari suaranya, "Kamu pasti makhluk yang kuat yang berdiri di puncak alam iblis Penatua. Di antara patriark jahat, saya belum pernah bertemu Liu Ji dan Nipan. Saya pernah mendengar bahwa Liu Ji adalah seorang wanita, sementara Nipan adalah satu-satunya yang telah mencapai penguasaan penuh fisik nirvana suci. Dengan demikian, identitas Anda sudah cukup jelas. Namun, Anda hanya sedikit lebih kuat daripada tahap integrasi tubuh akhir, jadi saya menganggap Anda hanya klon. Aku tidak berpikir bahwa seseorang selain aku akan mampu mengolah fisik suci nirvana ke transformasi nirvana kedua, terutama pada tahap integrasi tubuh. Namun, kamu sudah terluka parah setelah menahan 2 serangan dari kepiting suci,
jadi tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dariku, menyerah dan aku akan memberimu kematian tanpa rasa sakit." Pria berjubah emas itu mendengus dingin. Setelah itu, hamparan cahaya hitam yang luas meletus dari tubuhnya, yang mulai mengembang lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, dia telah tumbuh setinggi lebih dari 1000 kaki, dan ki jahat yang meletus dari tubuhnya melonjak langsung ke langit. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia membuat gerakan meraih, di mana sebuah gelang hitam muncul di genggamannya. Itu adalah gelang binatang roh yang diisi dengan kumbang pemakan emas. Indera spiritual Han Li saat ini masih kuat, jadi dia akan mampu mengendalikan kumbang pemakan emas dan kumbang pemakan emas bergaris ungu. Selain itu, dia masih memiliki tubuh emas, tubuh roh, dan leopard Kirin Beast di lengan bajunya, jadi dia masih memiliki peluang bagus melawan klon leluhur suci Nipan ini bahkan setelah dia melepaskan fisik nirvana suci. Dengan demikian, Han Li masih cukup tenang. Namun, sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia berhenti sejenak sebelum bertanya, "Leluhur suci Nipan dapat membuat Anda menyerang 2 kali dengan menawarkan obat eliksir abadi tiruan itu kepada Anda. Dapatkah saya menawarkan sesuatu kepada Anda sebagai imbalan atas bantuan juga?" "Tentu saja, terlepas dari siapa itu, selama Anda dapat menawarkan saya sesuatu yang saya butuhkan, saya akan bersedia membantu Anda," jawab kepiting emas segera. Han Li sangat gembira mendengar ini. Meskipun dia masih sangat ragu tentang apakah cairan hijau yang dihasilkan oleh botol kecil misterius itu adalah ramuan keberuntungan surgawi, tentu tidak ada salahnya untuk mencobanya dalam situasi ini. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, pria berjubah emas itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak lagi. "Haha, teruslah bermimpi, bocah. Bagaimana mungkin kamu memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh kepiting keramat? Aku akan mengakhiri hidupmu untuk menghindarkanmu dari kekecewaan karena penolakan." Setelah itu, pria berjubah emas menyapu lengan baju besar ke arah Han Li, dan cahaya hitam melintas di dalam lengan bajunya, diikuti semburan cahaya hitam tebal yang berbentuk paku tajam muncul lebih dari 100 kaki dari Han Li tanpa peringatan apapun. Mata Han Li sedikit menyipit, dan bukannya mengambil tindakan mengelak, dia memanggil tubuh emasnya di tengah kilatan cahaya keemasan, dan menyerang ke arah paku yang mendekat dengan 6 lengannya secara bersamaan. Ledakan keras terdengar saat bola cahaya keemasan yang menusuk meledak di depan tubuh emas, mengirimkan gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah. Keenam lengan tubuh emas itu bergetar sebelum hancur sekaligus, tetapi semburan cahaya hitam juga telah ditolak. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia dapat mengidentifikasi proyektil itu sebagai bagian kecil dari kuku hitam pekat yang panjangnya sekitar 1 kaki. Begitu kuku ditolak, segera mulai meluncur ke arah Han Li lagi. Cahaya keemasan menyala, dan keenam lengan tubuh emas itu langsung beregenerasi sebelum melepaskan serangkaian proyeksi kepalan emas. Proyeksi tinju membentuk penghalang emas yang menahan kuku hitam, tidak memungkinkannya mendekati Han Li. Pria berjubah emas itu agak terkejut melihat ini, tetapi ekspresinya kemudian langsung menjadi gelap saat dia mengayunkan lengan bajunya ke udara lagi untuk melepaskan lebih banyak kuku. Memanfaatkan kesempatan ini, Han Li mengangkat tangan sambil berteriak, "Ini persembahanku." Setelah itu, dia meraih dadanya sendiri sebelum menarik tangannya seperti kilat. Setetes cairan hijau muncul di ujung jarinya, dan dia segera menjentikkannya ke bawah sebagai bola lampu hijau. Kepiting emas memusatkan pandangannya pada tetesan cairan hijau dan segera membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya keemasan, yang langsung menarik tetesan cairan ke dalam mulutnya. Begitu kepiting raksasa itu mencicipi tetesan cairan itu, matanya tiba-tiba melebar. Pada titik ini, kuku hitam lainnya juga telah mencapai Han Li, dan meluncur ke arahnya seperti serangkaian pedang terbang. Namun,
Han Li segera melepaskan tubuh rohnya setelah menjentikkan tetesan cairan hijau itu ke bawah, dan tubuh roh itu telah bergabung dengan tubuh emas untuk menahan kuku jari, tetapi dipaksa mundur ke belakang. Sementara itu, pria berjubah emas membalik tangan untuk menghasilkan bendera tulang putih raksasa dengan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya tertanam di permukaannya. Han Li tidak tahu apa jenis harta karun bendera itu, tapi dia jelas tidak ingin mengujinya. Dia tidak tahu apakah cairan hijau misterius itu dapat memenuhi kebutuhan kepiting emas, tetapi dia segera berteriak, "Bantu aku membunuh klon ini." Detik berikutnya, kepiting emas raksasa memberikan jawaban yang memungkinkan Han Li menghela napas lega. "Penawaran yang kamu berikan padaku bisa ditukar dengan 3 serangan dariku. Ini adalah serangan pertama." Kepiting emas menyatukan 2 penjepit raksasanya saat berbicara. Pria berjubah emas tercengang mendengar ini, dan dia segera mulai panik melihat apa yang dilakukan kepiting emas. Dia telah menyaksikan kekuatan kepiting emas pada beberapa kesempatan, dan dia tahu bahwa itu pasti terlalu menakutkan untuk ditentang oleh klonnya. Dengan demikian, ekspresinya berubah drastis saat dia mengibarkan bendera raksasanya ke depan, lalu menginjak 1 kaki ke udara sebelum bergegas kembali sebagai embusan angin hitam. Segera setelah dia melakukan ini, 4 garis besar cahaya keemasan muncul di kedua sisi bendera tulang, lalu mengirisnya menjadi beberapa bagian di tengah retakan yang keras. Ini adalah serangan kedua. Suara kepiting raksasa masih acuh tak acuh saat ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan pilar cahaya keemasan. Pilar cahaya setebal tangki air, dan kecepatannya hampir tak terlukiskan di mata Han Li. Itu mencapai sosok berjubah emas, lalu melewati tubuhnya bahkan sebelum dia bisa mulai bereaksi.